Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di video kali ini akan dibahas pengenalan CorelDRAW. Jadi CorelDRAW yang dipakai pada pembelajaran ini adalah CorelDRAW versi 24. Bila teman-teman memiliki atau mengenal versi yang sebelumnya atau bahkan yang lebih baru, silakan dicari sendiri ya kesesuaian antara yang dijelaskan di sini dengan yang ada di komputernya teman-teman sendiri. Nah, ketika kita selesai menginstal dan membuka CorelDRAW untuk pertama kali, maka seperti inilah kurang lebih tampilannya. Di layar atau tampilan utama kita bisa melihat tab yang bernama Welcome Screen. Di mana Welcome Screen ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Yang pertama di menu Get Started, ini ada pilihan untuk membuat dokumen baru atau new dokumen. Kemudian ada beberapa thumbnail gambar, dimana kalau kita klik maka thumbnail ini akan membuka file dokumen, dimana di dalamnya ada semacam tutorial yang tertulis untuk bagaimana cara membuat dokumen tersebut. Nah, kita coba buka salah satu ya, seperti dokumen ini, give it a try. Nah, sudah terbuka dokumennya. Ini kalau kita zoom, kita bisa lihat di bagian pojok kiri atas ini, dokumen ini judulnya give it a try. Ada penjelasan tentang bagaimana cara membuat gambar yang ada di bagian samping ini, dimana tahapan-tahapannya dijelaskan pada gambar di bawah. Ini isi dari dokumen-dokumen yang ada thumbnailnya di bagian Get Started ini. Kemudian ada dua menu lagi di bawah, yakni Open Dokumen untuk kita membuka dokumen yang sudah ada, dan New from Template, di mana kita bisa membuat dokumen baru berdasarkan template yang sudah ada. Nah, apa yang tampil ketika kita mengklik bagian tombol New Dokumen ini, maka akan muncul dialog box untuk membuat dokumen baru atau create new document, di mana ada dua pilihan utama di bagian atas. Tab yang pertama adalah dokumen setting yang berisi berbagai preset atau settingan yang sudah disediakan Corel ketika kita akan memulai membuat desain baru ya. Ada sangat banyak presetnya yang disediakan di sini, yang dimana preset ini ketika kita klik salah satu, misalnya ini kita pilih A4, maka di bagian kanannya akan muncul dokumen setting atau informasi yang lebih detail dari preset yang kita pilih tadi. Jadi seperti contoh, kita milih preset A4, maka di sini akan muncul bahwa preset A4 ini memiliki settingan warna atau color mode CMYK. Kemudian dia punya ukuran atau dimension, lebar atau widthnya 210 mm, dan height-nya atau tingginya 297 mm. Kemudian resolusi dari dokumen ini 300 dpi. Di bagian bawah dari tab dokumen setting ini kita bisa ada kolom pencarian atau search, di mana kita bisa mencari berdasarkan namanya ya, nama dari preset yang sangat banyak ini. Misalnya kita ketikkan A4, kita klik tab pada keyboard, nah maka akan muncul preset-preset yang mengandung unsur nama A4. Ini muncul A4 dan R4. Kita delete, kita klik tab pada keyboard,
akan muncul semua preset yang ada. Selain kita bisa mencari melalui kolom pencarian di sini, kita juga bisa mengurutkan preset yang ada di kolom sebelah kiri ini berdasarkan nama atau name. Bisa juga berdasarkan most recently used atau yang dipakai yang terakhir, atau berdasarkan largest page size atau ukuran dokumen yang terbesar, atau berdasarkan smallest page size atau dokumen yang ukurannya terkecil. Ini kalau kita filter atau kita urutkan berdasarkan page type. Bisa juga kita urutkan atau kita tampilkan sesuai penggunaannya. Misalnya kita hanya ingin preset yang akan digunakan untuk desain yang akan dicetak atau print, maka tidak akan ditampilkan ukuran-ukuran dokumen selain dari dokumen yang untuk dicetak. Atau kita bisa milih social. Nah, dengan kita memilih social ini, maka hanya ditampilkan ukuran-ukuran dokumen yang digunakan untuk sosial media atau media sosial, seperti contohnya Facebook cover, Instagram post, dan sebagainya. Nah, tab utama yang kedua pada bagian dialog box create new document ini adalah template. Nah, template ini adalah desain-desain yang sudah disediakan oleh Corel untuk berbagai macam desain ya. Misalnya kita coba pilih kategorinya. Nah, ini ada beberapa kategori yang ada. Misalnya kita pilih brosur. Nah, di sini ada 3 pilihan template atau desain yang sudah ada yang bisa kita pilih untuk kemudian kita edit sesuai keperluan kita. Kita tutup dulu ya, cancel aja. Nah, kemudian setelah get started ada menu yang namanya workspace. Nah, workspace ini adalah pilihan-pilihan settingan tampilan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini ada beberapa light, nah ketika kita pilih light, nah seperti ini ada keterangannya, the light workspace is ideal for new user who are getting started with features and look and feel that especially designed to encourage exploration in a friendly environment. Jadi desain light ini adalah desain tampilan yang paling sederhana ya, biasanya dipakai untuk para pemula yang baru menggunakan Corel Draw. Sementara kalau default adalah desain yang pertama kali kita jumpai ketika kita menginstal Corel Draw. Touch ini adalah tampilan untuk gadget atau tablet ya. Jadi kita menggunakan Corel Draw menggunakan tablet, maka bisa menggunakan tampilan atau workspace touch ini. Kemudian bagi yang ingin membuat ilustrasi vektor bisa menggunakan workspace atau tampilan untuk ilustrasi. Nah, bagi yang ingin mendesain publikasi seperti buku, majalah, dan sebagainya bisa memilih workspace untuk page layout. Nah, untuk yang terbiasa memakai program Adobe Illustrator bisa juga memilih workspace atau tampilan sebagaimana yang selama ini dipakai di Adobe Illustrator. Ini menu yang kedua di welcome screen, workspace, di mana dia berfungsi untuk mengatur susunan tampilan dari program Corel ini ya. Nah, kemudian menu yang ketiga adalah news. Ini isinya adalah info-info terbaru dari Corel seputar program Corel Draw itu sendiri atau tentang tips dan trik dan lain sebagainya ya. Intinya artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Corel.
Kemudian ada juga menu tutorial, di mana kita bisa pilih salah satu apabila kita ingin belajar tentang topik tertentu. Ketika kita klik, nanti ini diarahkan ke halaman tutorial CorelDRAW di internet. Kemudian ada halaman store, di mana di sini ditampilkan tambahan-tambahan atau berbagai produk yang berkaitan dengan CorelDRAW, seperti font, kemudian clip art, dan sebagainya. Dimana tambahan-tambahan ini bisa berbayar seperti ini, ada harganya, atau dia bisa juga gratis seperti ini. Brochure and flyer template pack. Ini template-template untuk brosur. Yang selanjutnya ini adalah promo-promo dari Corel, Black Friday, kemudian eksklusif offer. Kecuali ini ya, CorelDRAW Academy. Ini apabila kita ingin mengikuti training yang bersertifikasi dari Corel, ini bisa mendaftar di sini, CorelDRAW Academy. Oke, kita kembali lagi ke Get Started. Kita akan melihat bagaimana tampilan default atau tampilan bawaan dari CorelDRAW ketika kita pertama kali menginstal Corel dan belum mengkustomisasi atau merubahnya ya. Nah, untuk belajar tentang tampilan ini, kita coba buka salah satu dokumen. Inilah tampilan default atau bawaan dari CorelDRAW versi 24. Pada tampilan atau user interface ini, kita bisa melihat beberapa bagian. Yang pertama, di bagian paling atas yang disebut sebagai title bar. Ini adalah bagian yang juga dimiliki software apapun yang berjalan di atas operating system Windows ya. Jadi di title bar selalu ada icon dan nama software yang sedang kita gunakan atau aktif saat ini. Kemudian di sampingnya bisa kita lihat nama file dan lokasi dari file tersebut. Di bagian pojok kanan ada 3 tombol utama yang juga kita bisa jumpai di semua software yang lain. Tombol minimize untuk mengecilkan window, tombol restore untuk merubah ukuran full window menjadi window, dan tombol close untuk menutup aplikasi atau software. Di bagian bawah dari title bar terdapat yang disebut sebagai menu bar, yang merupakan kumpulan dari perintah-perintah yang terdapat pada suatu software atau khususnya di CorelDRAW ya. Ketika kita klik menu bar ini, dia akan muncul submenu, dan pada bagian yang ada gambar atau ikon segitiga ini ada submenu lagi yang bisa kita pilih. Di bawah menu bar kita bisa lihat yang disebut sebagai standar toolbar. Standar toolbar ini merupakan shortcut atau fungsi-fungsi yang sering dipakai berupa ikon-ikon seperti ini, yang sebetulnya dia sudah ada di menu bar. Sebagai contoh, di sini ada short icon untuk menu open. Di menu bar ini juga ada. Kalau kita mau akses, kita mesti masuk ke menu file dulu, kemudian baru ketemu menu open. Dengan adanya standar toolbar ini, kita tidak perlu masuk
masuk ke beberapa menu, kita langsung bisa klik untuk membuka dialog box open. Ini fungsi dari standar toolbar seperti itu ya, sebagai shortcut atau jalan pintas untuk mengakses suatu menu. Nah, kemudian di bawah standar toolbar terdapat yang disebut sebagai property bar. Property bar ini memiliki fungsi-fungsi atau menu yang merupakan perluasan atau detail dari tool yang saat ini sedang kita pakai. Jadi di bawah property bar ini, di sebelah kiri bawahnya ini ada yang disebut sebagai toolbox, yakni kumpulan tool atau alat-alat yang kita gunakan untuk membuat grafik di CorelDRAW. Nah, ketika tool yang sedang aktif ini, ketika kita mengklik suatu tool, maka otomatis property bar yang di atasnya juga mengikuti tool yang saat ini sedang aktif. Sebagai contoh, ketika kita klik tool, maka di atas ada pilihan menu untuk misalnya merubah ukuran halaman, ada pilihan untuk merubah merge distance atau jarak dari objek yang kita geser menggunakan arrow pada keyboard dan sebagainya. Ketika kita memilih tool yang lain, maka otomatis property bar-nya juga akan berubah mengikuti pilihan-pilihan yang bisa digunakan pada tool tersebut. Ini fungsinya dari property bar ya, jadi sebagai perluasan fungsi dari toolbox yang sedang aktif. Di bawah property bar ini kita bisa melihat tab untuk dokumen yang sedang terbuka di CorelDRAW. Yang pertama yang pasti ada, yakni di bagian welcome screen. Ini kalau kita tutup, dia akan menjadi ikon rumah seperti ini. Kalau kita klik, dia akan muncul lagi. Nah, di samping kanan welcome screen ini adalah dokumen yang saat ini terbuka. Kebetulan hanya ada satu dokumen yang terbuka. Ketika kita klik tanda plus di sebelah kanannya, maka ini akan berfungsi untuk membuat dokumen baru. Seperti ini ya, kita cancel aja. Di bawah tab nama dokumen kita bisa melihat ruler. Yang atas ini horizontal, yang bawah adalah untuk vertikal. Ruler ini ibaratnya seperti penggaris ya. Kalau kita menggambar di buku gambar atau di meja gambar, ini adalah seperti penggaris yang terdapat di situ. Ruler ini menunjukkan ukuran atau jarak dari satu objek yang ada pada halaman gambar. Satuannya tergantung dari yang kita pilih. Ketika kita klik kanan, nah ini muncul pada mouse ya, akan muncul menu seperti ini: grid setup, ruler setup, dan guideline setup. Untuk merubah satuan yang ada di ruler ini, kita bisa klik ruler setup. Dari situ kita bisa melihat di sini unit atau satuan yang digunakan saat ini adalah berupa pixel. Tutup. Jadi ini adalah 200 pixel, 400 pixel, 600 pixel, dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui
satuan apa yang saat ini dipakai oleh ruler, kita bisa klik kanan pada ruler, kemudian kita klik di ruler setup. Di bagian unit kita bisa melihat bahwa saat ini satuan yang sedang aktif adalah pixel. Kemudian bagian utama dari software ini adalah tentu saja adalah bagian drawing area. Jadi semua ini bisa kita buat untuk menggambar. Nah, bedanya yang ada batas halaman ini adalah yang kita sebut sebagai printing area atau document page. Hanya gambar-gambar yang berada di dalam dokumen page ini yang bisa dicetak, sementara gambar-gambar yang ada di luar atau yang kita sebut desktop ini dia bisa terlihat namun tidak bisa dicetak. Bagi contoh, kalau gambar burung hantu ini saya pindahkan ke bagian kiri, maka ketika kita print, file print, kita preview, nah maka halamannya akan terlihat kosong karena dia tidak berada di bagian dokumen page. Kita undo. Nah, kemudian di bagian kanan dan bawah ini ada scroll bar untuk menggeser tampilan baik secara vertikal, atas bawah maupun horizontal. Nah, pada pertemuan scroll bar vertikal dan horizontal ini kita bisa menjumpai yang namanya navigator. Apa fungsinya navigator? Dia sebetulnya kurang lebih seperti scroll bar ya. Jadi misalnya ini kita zoom, kita menggunakan zoom tool. Nah, ketika kita klik navigator, maka kita bisa menggeser tampilannya seperti ini. Ya. Kita kembalikan zoomnya ke tampilan seluruh halaman. Di bawah scroll bar ini kita bisa jumpai yang disebut sebagai dokumen navigator. Jadi sejak versi Corel Draw versi 4 ini sudah ada dukungan Corel untuk dokumen dengan banyak halaman atau multi page. Nah, di dokumen navigator ini ketika kita punya banyak halaman dalam satu file, itu kita bisa berpindah-pindah halaman di sini. Kebetulan di file ini hanya ada satu halaman. Misalnya kita tambahkan halamannya ya, akan muncul halaman 2, kita klik lagi tanda plus ini, akan muncul halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Nah, untuk berpindah-pindah halaman tinggal kita klik nama halamannya seperti ini, atau kita bisa juga pakai arrow untuk berpindah per halaman, atau pindah langsung ke halaman paling belakang atau paling depan. Cara yang terakhir adalah dengan mengklik nomor halaman untuk berpindah ke halaman yang kita inginkan, misalnya halaman 3. Kita klik OK, nah dia langsung pindah ke halaman 3. Kita balik lagi ke halaman 1. Ini fungsi dari dokumen navigator. Kemudian di bawah dokumen navigator ini terdapat yang disebut sebagai dokumen palet. Dokumen palet ini secara otomatis menyimpan warna-warna yang kita gunakan saat proses pembuatan suatu grafik di Corel Draw. Sebagai contoh, misalnya saya membuat segi 4 seperti ini, kemudian saya kasih warna kuning, nah dia otomatis akan ditambahkan ke dokumen palet. Saya buat lagi, misalnya lingkaran, saya kasih warna
merah. Nah, warna merahnya langsung ditambahkan ke bagian palet dan seterusnya. Kita pilih keduanya, kita delete. Nah, selain dokumen palet, ada juga yang disebut sebagai color palette. Ini secara default ada di bagian kanan. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita menggambar sesuatu di Corel, kita bisa memberikan warna dengan mengklik warna-warna yang ada pada color palette ini. Makanya warna kuning. Klik aja. Warna yang ada di color palette, dia akan otomatis berisi warna kuning. Nah, di sebelah kiri color palette ini ada yang disebut sebagai Docker. Docker ini merupakan kumpulan fungsi, suatu fungsi yang bisa kita gunakan saat kita proses pembuatan grafik menggunakan CorelDRAW. Sebagai contoh, jadi secara default akan muncul 3 Docker di sebelah kanan ini, yakni Docker yang bernama Learn, Properties, dan Object. Saya jelaskan satu saja ya. Jadi untuk di bagian Learn ini menunjukkan penjelasan tentang sesuatu yang saat ini aktif kita pakai. Sebagai contoh, kita sekarang aktif menggunakan tool yang bernama Pictool, maka di bagian Learn ini dijelaskan Pictool itu fungsinya apa, kemudian apa saja kontrol-kontrol yang bisa kita gunakan bersama dengan Pictool dan sebagainya. Ketika saya menggunakan tool yang lain, maka bagian Learn ini juga akan berubah sesuai dengan tool yang sedang aktif. Ini salah satu fungsi Docker. Nah, kemudian bagian yang terakhir ada di yang paling bawah. Ini yang kita sebut sebagai status bar. Status bar ini ada terbagi dari beberapa bagian juga. Bagian yang paling kiri ini ada ikon seperti roda gigi. Ini kalau kita klik ada pilihannya tool hint. Ini adalah menunjukkan tips-tips yang berkaitan dengan tool tertentu. Sedangkan kalau ini kita pilih object detail, ini menunjukkan informasi yang berkaitan dengan suatu objek. Seperti kalau kita klik gambar burung hantu ini, nah di object detail muncul bahwa objek ini memiliki width atau lebar 601,83 pixel, height-nya 895,79 pixel, posisinya 540x 540y, dan seterusnya. Kemudian di sampingnya ada tambahan informasi lagi, yakni burung hantu ini merupakan grup dari 2 objek yang ada di layar 1. Nah, pilihan yang selanjutnya adalah kursor koordinat. Jadi ini menunjukkan posisi kursor yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini kalau digerakkan tanda panah ini, maka informasi kursor yang ada di situ juga berubah koordinatnya. Kemudian yang terakhir, dokumen color setting. Jadi setelan warna seperti apa yang digunakan oleh dokumen atau data yang saat ini sedang aktif kita buka, ini di bawah ini muncul ya. Kemudian color settingnya RGB, saya memilihkannya seperti ini, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian pojok kanannya ini terdapat informasi untuk fill dan outline. Jadi ketika kita membuat Gimp4 misalnya yang kita isi dengan warna kuning, maka di bagian fill ini akan ditampilkan bahwa Gimp4 yang saat ini kita pilih warnanya R255, G25, dan G0. Sedangkan pada bagian outline-nya
memiliki warna R0, G0, B0 dengan ketebalan 1 pixel. Bagian pojok kanan bawah yang ada ikon gambar monitor ini menunjukkan apakah color proofing sedang aktif atau tidak. Ini dia dalam posisi off. Kalau kita klik, nah dia aktif. Apa fungsi dari color proofing ini? Nah, jadi ini dia menunjukkan tampilan warna ketika gambar ini kita cetak. Sementara kalau kita off kan, dia akan menunjukkan tampilan warna ketika kita melihatnya hanya melihatnya di layar komputer atau gadget. Demikian sekilas penjelasan tentang user interface atau tampilan yang ada pada CorelDRAW versi 24. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.